Salam Sport One pemirsa, tim Pelita Jaya Jakarta berhasil menorehkan tinta emas pada ajang IBL 2024 setelah mereka berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan tim rival mereka Satria Muda di babak Grand Final dengan skor yang sangat tipis 2-1. Kemenangan yang terasa begitu manis mengingat ini penantian selama 7 tahun yang akhirnya terbayar lunas pada tahun ini. Karena terakhir Pelita Jaya Jakarta berhasil mengangkat trofi IBL terjadi pada tahun 2017 silam. Tidak hanya di level nasional, di level Asia, Pelita Jaya Jakarta juga mencetak sejarah pada tahun ini, di mana mereka menjadi tim pertama asal Indonesia yang berhasil finish di peringkat kelima pada ajang Basketball Champions League Asia 2024. Dan untuk mengetahui bagaimana performa impresif yang mereka tunjukkan pada tahun ini, di samping saya sudah ada tim dari Pelita Jaya Jakarta. Inilah senyum-senyum kemenangan nih pada tahun ini dari yang ditampilkan nih ya. Ada Ibu Anindita Anestia Bakri selaku komisaris dan juga pemilik dari klub Pelita Jaya Jakarta. Halo Ibu. Halo. Sehat Bu? Sehat. Nah, senyum-senyum kemenangan ini pemirsa ya. Ada juga Coach Joni Swinar yang biasa disapa Coach Ahang. Siapa yang nggak kenal nih Coach? Sehat Coach? Sehat. Ada juga kapten dari tim Pelita Jaya Jakarta, Andakara Prastawa, yang nyentrik nih. Rambutnya warna biru. Biru apa ungu nih? Ungu sebenarnya Ungu. sih. Ini base-nya biru. Base-nya biru, keren. Dan juga ada pemain muda dari Pelita Jaya Jakarta. Ya saya, Saudale. Halo, Kak. Halo. Saudil. Dan pemirsa, saya akan coba bertanya. Pertama, Ibu izin, saya akan tanya ke kapten dulu nih Bu. Silahkan. Andakara, Ya. gelar keempat bagi Pelita Jaya. Kemenangan yang begitu manis dan terasa emosional bagi seorang kapten. Ya. Apa makna kemenangan keempat ini? Makna kemenangan keempatnya ya benar-benar aku nunggu berapa? 4 kali final. Aku nunggu 6 udah tahun ke-6 aku di sini. Bayangin itu aku cuma 4 kali final berturut-turut, terus udah 6 tahun dan akhirnya bisa juara lagi setelah terakhir aku juara di tim lama aku, dan akhirnya aku bisa bawa Pelita Jaya. Itu udah amazing feeling banget, makanya kemarin aku emosional banget. Akhirnya bisa mutus, ya katanya curse-nya cuma bisa runner up aja, jadi itu udah nggak ada sekarang. Ini udah dihapuskan. Harapannya ya ini awal dari juara-juara kita selanjutnya. Harapan juara-juara selanjutnya. Bu Dita, apa kunci kesuksesan dari Pelita Jaya tahun ini Bu? Kesulitan dari tim, dari kita bukan hanya dari pemain, tapi juga dari coaches, manajemen, dan owner. Itu kita merasa tahun ini kita lebih solid, karena kita lebih sering mengadakan kayak gathering, makan bareng, atau sholat bareng juga. Kemarin sempat ya tipis-tipis kita liburan 1 hari ke pulau, di mana kita bonding dan kita merasa itu membuat tim semakin solid. Energi positifnya kita dapat, saling kenal sama satu sama lain, itu salah satu kuncinya. Tapi dari jajaran komisaris dan petinggi-petinggi klub juga sih Bu, apa yang sebenarnya kemudian bisa diberikan kepada para pemain supaya para pemain ini bisa merasa nyaman ketika bertanding Bu? Kalau dari kita sih waktu waktu nyaman bertanding bukan hanya, walaupun tahun ini kita IBL menerapkan sistem home and away, walaupun kita belum punya home yang tetap, kata orang kita nomaden, soalnya pindah-pindah. Tapi kita selalu dimanapun tim berada, kita selalu mencoba membuat home itu, venue itu nyaman dengan branding yang membuat semangat dan benar-benar berasa home itu home mereka. Itu satu. Dan kedua juga kita mencoba memilih pemain-pemain asing yang mempunyai karakter sama dengan tim. Karena kita merasa sinergi antara pemain itu penting banget. Jangan sampai walaupun dia jago tapi nggak mau nurut sama coaches, nggak mau jadi satu dengan mau main sendiri. Nah itu yang juga kita coba hindari. Kemarin alhamdulillah setelah berganti pemain-pemain ya, kita bisa mendapatkan
kalau saya bilang best team Best team. dari segi semuanya benar-benar punya satu visi, punya satu semangat, dan karakternya tuh benar-benar sama kita, dan akhirnya alhamdulillah bisa achieve tujuan kita bersama. Generasi emas Pelita Jaya, Coach Ahang yang berhasil membawa 2 kali Pelita Jaya juara. Terakhir di tahun 2017 pemirsa, dan sekarang di tahun 2024 Pelita Jaya Jakarta juga berhasil menjadi juara. Apa kemudian yang berbeda ketika menjadi juara di tahun 17 dan di tahun 2024? Nah, kalau kita bicara berbeda sebenarnya tidak, situasinya hampir sama ya. Kita datang dari situasi yang kurang bagus ya. Kalau saya ingat 2017 kita juga kalah di depan gitu kan ya. And then manajemen juga supporting luar biasa, kita ganti import dan kebetulan importnya kita dapat yang lebih bagus, bisa bonding dengan tim, and then kita bisa berlari gitu loh. Terus begitu juga kita di 2024 ini, di awal-awal kita juga a little bit struggling dengan situasinya, and then kita adakan perubahan dan kita dapat chemistry-nya, kita bisa berlari. Tapi di luar dari itu yang berbeda ya, saya mau berbicara mengenai yang tidak berbeda. Ya, di situasi-situasi gimana kita bisa mencapai juara itu kerjasama semua pihak itu, baik dari manajemen, utility, coaching staff, pemain itu sangat-sangat solid di situ gitu loh. Ya, jadi kesolidan itulah yang akhirnya membuat chemistry di antara tim itu ada. Jadi perjalanan itu ada up, ada down, up, down, ya tidak jadi masalah. Yang penting kita harus stay solid dan kita bisa percaya kalau sama-sama itu kita bisa. Itu sih perjalanan saya kalau saya melihat. Coach, saya penasaran. Pemirsa juga pasti penasaran. Kita tahu di babak grand final PJ tertinggal lebih dulu 1-0 dari Satria Muda. Di ruang ganti pemain, apa yang kemudian coach sampaikan kepada pemain sehingga mental dari para pemain PJ sendiri artinya tidak runtuh ketika melakoni game kedua dan ketiga? Tahan dulu. Kita akan bahas ini di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Bincang-bincang dengan Pelita Jaya Jakarta akan kembali sesaat lagi.